Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara install VPS di Bisnet.Geo. Nah, ini saya sudah berada di halaman resminya ya. Kemudian kalau kita ingin menginstal atau membeli VPS, kita harus login dulu ya. Kita langsung aja buka halaman loginnya. Apabila teman-teman belum pernah punya akun, bisa create akun atau register di sini. Kebetulan karena saya sudah punya akunnya, saya akan langsung login aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Bisnet.Geo Cloud. Kemudian bagaimana caranya jika kita ingin memesan atau membeli VPS, kita bisa klik compute di sini ya, kemudian pilih Neolite. Nah, di sini apabila teman-teman belum pernah membelinya, maka akan muncul halaman kosong ya, seperti ini. Dan apabila kita ingin membelinya atau memesan VPS-nya, kita bisa klik create new di sini. Kita bisa berikan namanya ya, misalkan tutor seperti ini. Dan nama ini boleh terserah teman-teman mau menggunakan nama apa. Yang penting itu mempunyai arti lah atau mempunyai makna. Mungkin bisa nama project yang sedang teman-teman kerjakan atau sebagainya. Kemudian untuk region, kita pilih West Java karena ini memang satu-satunya pilihan ya, nggak ada pilihan lain. Setelah itu produknya kita pilih spesifikasi apa yang akan kita gunakan. Misalnya jika kita pilih XS1.1, maka spesifikasinya adalah CPU 1, RAM 1 GB, disknya itu 60 GB dan seterusnya. Tentunya jika kita ingin membuat project yang besar, haruslah spesifikasinya lebih tinggi dari ini ya. Karena ini untuk tutorial saja, kita pilih yang paling rendah. Setelah itu cycle ini adalah cara pembayaran kita, mau bulanan atau tahunan. Kita pilih bulanan aja ya. Kemudian operating system yang kita gunakan, kita pilih Ubuntu 22.04. Setelah itu kita akan membuat SSH key ya. Nah, sebenarnya gunanya apa sih SSH key ini? Ini untuk secure atau untuk mengamankan akun kita agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Seperti itu. Nah, kita sebelum men-setting atau mengimport SSH key ini, kita perlu menggenerate di laptop atau komputer kita masing-masing. Caranya kita buka saja terminal ya. Apabila teman-teman di Windows bisa download Commander ya. Klik aja atau ketik aja di Google Commander seperti itu. Maka kita bisa mendownloadnya di PC kita masing-masing. Namun jika teman-teman memakai Linux atau Mac OS tidak perlu ya, karena sudah ada terminal bawaannya. Nah, kemudian balik lagi untuk generate SSH key, kita cukup ketikkan SSH keygen gini ya, generator. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini akan ditampilkan direktori di mana kita akan menyimpan file SSH-nya. Nah, ini karena saya sudah pernah membuat dengan nama yang sama, maka saya akan ganti ya. Teman-teman nggak perlu ganti jika ini pertama kalinya teman-teman membuat atau mengenerate SSH key. Kemudian kita klik enter dan masukkan passphrase. Ini semacam password ya. Kemudian sudah selesai. Kita bisa cek di direktorinya ya. Nah, ini editor dan editor.bub ini adalah file SSH key kita. Setelah itu kita import SSH key-nya ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya dua ya. Kita bisa masukkan namanya ya, yang tentunya harus beda dengan yang ini.
Misalnya SSH Win tutor, atau terserahlah teman-teman mau menamai apa. Kemudian public key-nya kita dapatkan dari mana? Kita buka yang ada ekstensi PUB-nya ini ya. Kemudian kita buka dengan Notepad misalnya. Kita copy dan paste di sini. Setelah itu kita klik import. Oke, nah kemudian kita setting untuk konsolnya juga. Nah, konsol ini merupakan semacam cara akses bawaan dari Bisnet ya. Jadi misalnya kita nggak pakai terminal pun sebenarnya bisa menggunakan konsol ini. Kita akan setting untuk username-nya. Kemudian password-nya juga. Kemudian kita next dan silakan lakukan pembayaran. Kebetulan saya di sini sudah pernah pesan, jadi saya tidak akan melanjutkan sampai ke tahap pembayaran. Nah, di sini adalah tampilan jika teman-teman sudah berhasil memesan VPS-nya ya. Nah, statusnya harus sudah aktif ya. Apabila muncul pending, di situ bisa kita tunggu beberapa menit sehingga nanti bisa berubah menjadi aktif statusnya. Nah, ketika kita ingin mengakses VPS ini melalui konsol ya, kita tinggal buka saja VPS-nya. Maksudnya tuh klik namanya tadi ya, kemudian klik open console di sini. Kemudian di sini akan muncul suatu halaman. Ya, kebetulan di sini saya sudah berhasil membukanya ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa membuka, maka bisa masukkan username dan password. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengakses VPS di terminal kita? Untuk kodenya yang harus kita masukkan adalah SSH strip I, kemudian ada strip lengkung, ini namanya apa ya? Kemudian garis miring titik SSH garis miring ID underscore tutor. Nah, ini mungkin bisa berbeda dengan yang teman-teman punya ya. Kemudian spasi username dan add public IP-nya. Semuanya ini bisa berbeda tergantung dari settingan teman-teman semuanya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan, kita klik yes saja. Nah, ini kemudian ada passphrase ya. Ini yang kita setting di awal tadi ya. Kita masukkan. Nah, ini kita sudah bisa mengakses VPS-nya. Untuk tutorial akses VPS atau membuat VPS ya, karena kita sudah membuat VPS dari awal, dari pemesanan sampai kita bisa mengaksesnya, saya kira sudah cukup. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa lagi.